Oke guys, selamat hari ini teman-teman semuanya. Senang sekali aku Lilin Mustika dapat kembali hadir menemani dan menjumpai teman-teman semua di channel ini. Oke teman-teman, pada kesempatan hari ini aku akan mencoba untuk mereviewkan sedikit fitur terbaru dari Talkback, yaitu keyboard braille. Mungkin di antara teman-teman juga sudah banyak yang tahu fitur ini ya. Dan sudah banyak juga channel YouTube yang membuat tutorial yang sama. Tapi kali ini aku akan membuat dengan versiku sendiri. Nah, sekarang dengan adanya Talkback terbaru dan fitur keyboard braille ini, kita dapat mengetik dengan lebih mudah. Jadi dengan adanya keyboard braille yang sudah terintegrasi dengan Talkback, kita tidak perlu untuk menginstal software tambahan seperti software keyboard maupun advanced braille keyboard. Ya, pokoknya keyboard braille yang dari luar itu kita nggak usah install lagi. Cukup dengan Talkback yang baru, kita bisa memakai atau mengetik dengan keyboard braille ini. Dengan keyboard braille ini juga kita bisa mengetik dengan lebih cepat ya. Nah, tapi sebelum kita melangkah ke tutorial, aku pengen ngucapin banget terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah setia juga sama channel ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah share video-videoku ke media sosialnya masing-masing. Dan buat teman-teman subscriber yang non-disabilitas, aku minta maaf jika ada suara-suara seperti ini. Perekam suara, heart rate. Perekam suara, heart rate. Nah, ketuk 2 kali play. Ini adalah Talkback atau pembaca layar yang biasa digunakan oleh para teman-teman tunanetra atau yang memiliki keterbatasan dalam penglihatan untuk mengoperasikan ponselnya. Jadi tanpa Talkback ini kita tidak akan bisa untuk mengoperasikan ponsel tersebut secara baik. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, kita akan mengaktifkan keyboard braille ini di setelan Talkback. Caranya, teman-teman bisa masuk ke pengaturan, kamera, YouTube, pengaturan, notepad, pengaturan, telusuri setelan, tombol. Nah, ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, ketuk 2 kali dan tahan untuk tekan lama. Kita bisa masuk ke aksesibilitas. Suara dan pemberi, tema, layar, kunci, biomet, pasi, lokasi, keselamatan, akun dan Google, fitur, perawat, 12. Aplikasi, manajemen, aksesibilitas, navigasi ke atas, tombol. Lalu ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, ketuk 2 kali dan tahan untuk tekan lama. Cari ini ya, aplikasi terinstall. Jeda, video, gambar, perkecil, aplikasi terinstall, 8 aplikasi. Nah, ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Aplikasi terinstall, ya. Atau bisa dengan cara cepatnya, teman-teman bisa masuk ke menu konteks global, lalu cari setelan Talkback. Ini kita klik dulu aplikasi terinstall. Aplikasi terinstall. Navigasi ke atas, tombol. Aplikasi Ad Skipper, Commentary Script. Klik untuk di menu akses notifikasi. Talkback aktif. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Ini ada Talkback, kita klik. Talkback, navigasi ke atas, tombol. Lalu cari pengaturan. Pintasan aktif, pengaturan. Setelan Talkback, navigasi ke atas, tombol. Nah, ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Setelan Talkback, lalu kita di sini cari keyboard braille. Ucapkan sandi, suara, kontrol, sesuaikan keyboard braille. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Keyboard braille, kita ketuk. Keyboard braille. Siapkan bahasa navigasi ke atas, tombol. Siapkan keyboard braille. Nah, siapkan ketuk keyboard 2 kali untuk mengaktifkan. Siapkan keyboard braille, kita ketuk. Siapkan keyboard braille. 1. Mengaktifkan keyboard braille. Ketuk setelan di bawah. Batal, tombol. Setelan, tombol. Kita ketuk setelan. Daftar dan default keyboard. Navigasi ke atas, tombol. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, ketuk 2 kali dan tahan untuk tekan lama. Lalu di sini kita cari keyboard braille Talkback, kita aktifkan. Daftar keyboard semua judul.
Keyboard Samsung. Bahas. Input suara Samsung. Aktif. Input. Google Dictate. Aktif. Board. Pengetikan. Aktif. Keyboard Braille Talkback. Nah, Ketuk ini ya, 2 kali untuk mengaktifkan. keyboard Braille Talkback. Keyboard Braille. Navigasi ke atas. Tombol. Setelah Ketuk itu, 2. Siap. Bahasa pengetikan. sebentar, Siapkan. Siap. Gambar Samsung. Henti. kita aktifkan lagi ya, ada Batal. kesalahan. Setelan. Masuk setelan. Keyboard Braille Talkback. Nonaktif. Keyboard Braille Talkback. Beralih. Nah, ini Ketuk keyboard 2 kali Braille untuk beralih. Talkback nonaktif, kita aktifkan. Perhatian. Android Accessibility Suite mungkin dapat batal. Tombol. Kita klik OK saja. Oke. Keyboard Braille. Carol menggunakan keyboard Braille. Setelah itu Ketuk kita 2 kali kembali. Keyboard Braille. Carol. Setelan Talkback. Talkback. Pengaturan. Kita kembali ya. Aplikasi terinstall. Aksesibilitas. Navigasi. Pengaturan. Masih di Telusuri menu setelan. pengaturan. Tombol. Kita cari Update perangkat aksesibilitas. Manajemen umum. manajemen umum. Manajemen umum. Telusuri setelan. Bahasa Indonesia. Teks keucapan. Tanggal dan waktu. Lalu kita Ketuk 2 kali cari untuk mengaktifkan. daftar dan default keyboard. Pengaturan buat daftar dan default keyboard. Keyboard Braille Talkback. Nah, Daftar dan default keyboard. Navigasi ke daftar keyboard default. Board. nah ini kita jadikan keyboard. Pilih metode masukan. Dipilih tombol radio. Board. Kita Ketuk jadikan 2 kali untuk keyboard mengaktifkan. Braille ini adalah sebagai keyboard default. Tidak dipilih tombol radio. Keyboard Samsung. Pengaturan keyboard. Tidak dipilih tombol radio. Keyboard Braille Talkback. Kita Daftar dan default keyboard. Keyboard default. Keyboard Braille Talkback. setelah Ketuk 2 kali untuk seperti mengaktifkan. ini, setelah keyboard defaultnya sudah ditetapkan, keyboard Braille Talkback, kita kembali. Manajemen. Pengatur. Beranda One UI. WhatsApp app 16 not. Kita masuk ke aplikasi yang bisa kita jadikan untuk Aplikasi tempat mengetik. Yuk. Pengatur. Not tepat. Misalkan di Notepad. Not tepat. Add. Ketuk. Edit note. Share. Edit note. Gambar. Henti. Bentar. Fit. Gambar. Perkecil. Edit note. Note. Kotak edit. Title. Kotak edit. Note. Kotak edit. Nah, ini kan ada Ketuk kotak 2 kali edit ya. untuk mengedit teks. Ketuk 2 kali dan tahan untuk tekan lama. Opsi pengeditan. Label tersedia. Gunakan ketuk dengan 3 jari untuk melihat. Nah, ini kita ketuk 2 kali kotak editnya. Menampilkan keyboard Braille. Tutorial keyboard Braille. Oke, ini akan masuk ke tutorialnya. Dengan keyboard Braille, Anda dapat mengetuk layar untuk memasukkan Braille 6 titik. Anda menggunakan Unified English Braille. Untuk beralih bahasa pengetikan, buka setelan Talkback. Untuk mengetik Braille, Anda harus menggenggam dan menggunakan ponsel dengan cara yang berbeda. Berikutnya, tombol. Kita klik Mulai berikutnya. sekarang, Anda tidak akan dapat menggunakan gestur Talkback reguler. Talkback tidak tersedia saat menggunakan keyboard Braille. Pertama, Oke, balik ponsel sekarang sehingga layarnya kita membelakangi balik Anda. ponselnya. Selanjutnya, putar ponsel secara horizontal ke posisi horizontal. landscape. Tangan Anda harus menggenggam bagian sisi pendek ponsel. Tangan kanan Anda harus menggenggam ujung dengan port USB. Letakkan 3 jari tengah pada layar, lalu gunakan jari kelingking dan jempol untuk menggenggam Kita ponsel. ketuk 2 kali, Setelah coba. siap, buat layar tetap membelakangi Anda. Oke. Genggam ponsel dengan kedua tangan pada sisi pendeknya, Nah. sehingga 3 jari tengah setiap tangan dapat menyentuh layar. Jari telunjuk kiri Anda seharusnya berada pada titik 1. Sekarang, ketuk titik 1 untuk mengetik huruf A. Nah, ini untuk cara pengetikannya sama seperti soft Braille keyboard ya, posisinya. Ketuk Jadi- titik 1 dengan jari telunjuk kiri Anda untuk mengetik A. Posisinya landscape ya, teman-teman. Kita ketik titik 1. A. Selanjutnya, coba ketik huruf B, C, dan D. B. Ketuk titik 14 untuk mengetik huruf C. Nah, ini kotak titiknya sama ya. C. Ketuk titik 145 untuk mengetik huruf D. D. Untuk menghapus huruf, geser ke kiri. Coba sekarang. Nah, geser ke kiri. Kita geser ke kiri ya. Dengan 1 jari. Untuk menghapus huruf, geser ke kiri. Coba sekarang. Untuk D dihapus. Lalu untuk menambahkan spasi, geser ke kanan. Untuk menambahkan spasi, spasi. Untuk menyembunyikan keyboard, geser ke bawah dengan 2 jari. Geser Coba ke sekarang. bawah dengan 2 jari. Keyboard disembunyikan. Biasanya, tindakan ini akan menyembunyikan keyboard. Keyboard Braille akan tetap terbuka karena Anda masih dalam tutorial. Untuk beralih ke keyboard lain, geser ke bawah dengan 3 jari. Coba sekarang. Oke. Ini untuk beralih ke metode masukan lain. Keyboard berikutnya. Biasanya, tindakan ini akan mengalihkan Anda ke keyboard berikutnya. Untuk saat ini, Anda tetap menggunakan keyboard Braille karena Anda masih dalam tutorial. Anda juga dapat mengetik menggunakan mode di atas meja dengan meletakkan ponsel di atas meja dalam posisi datar. Untuk menyelesaikan tutorial, geser ke atas dengan 3 jari dan cari opsi selesaikan tutorial. Oke, kita geser ke atas dengan 3 jari. Menu opsi terbuka. Balik posisi ponsel agar menghadap Anda dan genggam seperti biasa. Sekarang Anda dapat menggunakan gestur Talkback reguler untuk menavigasi. Geser ke kanan untuk melihat opsi lainnya. Oke, Keyboard coba kita disembunyikan. geser. Tinjau semua gestur. Beralih ke Braille tidak selesai. Setelan. Selesaikan tutorial. Nah, selesaikan Ketuk 2 kali untuk tutorial. mengaktifkan.
Oke. Menampilkan keyboard braille. Balik ponsel sehingga layarnya membelakangi. Menampilkan keyboard braille. Edit note. Mode di atas meja. Letakkan perangkat dengan posisi port pengisi daya di sebelah kiri. Untuk memperbarui posisi titik, tekan dan tahan dengan 6 jari. Nah, ada beberapa layar pengaturan jauh. yang kita harus setting dulu, teman-teman. Kita geser, Geser ke atas dengan 3 jari untuk menampilkan opsi lainnya. Ya, kita geser ke atas Mode layar, mode layar jauh. dengan 3 jari ya. Kita geser ke atas dengan 3 jari. Keyboard disembunyikan. Opsi keyboard braille. Beralih ke braille tidak singkat. Ini Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. beralih ke braille tidak singkat. Fungsinya untuk biar kita nggak nulis tusing ya. Karena untuk saya sendiri nggak terbiasa pakai tusing. Jadi saya klik ini, beralih ke braille tidak singkat. Dialihkan ke braille tidak singkat. Menampilkan keyboard braille. Edit note. Mode di atas meja. Letakkan perangkat dengan posisi Kita port geser pengisi lagi. daya di sebelah kiri. Untuk memperbarui Dengan posisi titik, 3 tekan jari dan ke tahan. atas. Tinjau semua gestur. Lalu kita Ketuk cari 2 kali. setelan. Buka setelan. Kita ketuk. Keyboard braille. Navigasi ke Cara menggunakan keyboard braille. Bahasa pengetikan Unified English. Tinjau semua gestur. Tata letak. Sesuaikan dengan cara Anda memegang perangkat. Nah, ini tata Ketuk 2 letak. kali untuk mengaktifkan. Tata letak kita ketuk. Tata letak. Dicentang. Sesuaikan dengan cara Anda memegang perangkat. Genggam perangkat dengan posisi layar menjauhi Anda. Mode layar jauh. Nah, ini kita Ketuk 2 pilih kali untuk beralih. yang mode layar jauh ya, teman-teman. Keyboard braille. Tata letak. Mode layar jauh. Menyertakan semua titik yang ditekan. Setiap titik yang ditekan adalah bagian dari input. Meskipun titik dibebaskan sebelum titik lain. AKTIF. Beralih. Ini biarkan saja. Tukar titik. Menukar posisi titik. Gambar Samsung. Perkecil. Gambar. Tombol. Ketuk. Video. Jeda. Jeda. Oke, teman-teman. Maaf. Tadi sempat dijeda sebentar. Setelah kita melakukan pengaturan untuk tata letak keyboard braille-nya, mulai kita mengetik ya. Menampilkan keyboard braille. Edit note. Nah, ini posisinya untuk pengetikannya itu sama seperti soft braille keyboard. Jadi posisi HP kita membelakangi kita ya, posisinya miring gitu. Terus jari jari telunjuk itu ada di titik 1 atau huruf A. Ini di telunjuk kiri ya. Geser Ini ke atas dengan 3 jari untuk menampilkan opsi lainnya. di telunjuk kiri itu ada titik 1. A. Nah, jari tengah ini ada titik 2. Koma. Jari manis titik 3. Apostrof. Ya, itu untuk yang kiri. Yang kanan juga sama. Jari telunjuk titik 4. Titik 4. Jari tengah titik 5. Titik 5. Jari manis titik 6. Cap. Nah, sama ya. Untuk mengetik A, kita tekan titik 1, jari telunjuk kiri. Huruf besar A. Oke. Untuk mengetik B, kita tekan titik 1, 2, jari telunjuk dan tengah tangan kiri secara bersamaan. B. Untuk mengetik huruf C, kita tekan jari telunjuk kiri dan kanan secara bersamaan, titik 1 dan 4 ya. C. Untuk mengetik huruf D, tekan titik 1, 4, dan 5. Berarti jari telunjuk kiri, telunjuk kanan, dan jari tengah kanan. D. Untuk mengetik huruf E, tekan titik 1 dan 5. Berarti huruf A, titik 1 dan 5 ya. Berarti tangan kiri, telunjuk tangan kiri dan manis kanan. E. E dihapus. Telunjuk kiri dan tengah kanan, ya. E. Untuk mengetik huruf F, kita tekan 1, 2, 4. Berarti jari telunjuk kiri, tengah kiri, dan telunjuk kanan secara berbarengan. F. Nah, untuk menghapus huruf, kita bisa geser ke kiri dengan satu jari di titik berapapun. Bebas ya, kalau soft braille keyboard itu kan terbatas di titik 4. Kalau ini bebas di titik mana saja. Yang penting geser ke kiri dengan satu jari. F dihapus. E dihapus. Nah, D dihapus. C dihapus. B dihapus. Huruf besar A dihapus. nah, Apostrof dihapus. Koma dihapus. A dihapus.
Sekarang saya akan coba menulis. Misalkan saya lagi makan. Kita Cap. kasih huruf besar dulu, titik 6, lalu kita ketik ya. Huruf besar S, koma. Titik 23456. Sebentar. Huruf besar S dihapus. Cap. Huruf besar S. A. Y. A. Saya. L. A. G. I. Lagi. M. A. K. A. N. Makan. Oke. Tadi untuk menghapus per huruf itu geser ke kiri dengan 1 jari. Kalau untuk menghapus per kata, geser 2 jari dengan jari apa saja ya, ke kiri juga. Seperti ini. Makan dihapus. Lagi dihapus. Teks dihapus. Nah, seperti itu. Lalu untuk simbol-simbolnya sama. Tanda titik itu 256. Untuk titik 2, titik 25. Dan selebihnya nanti mudah-mudahan saya bisa praktekin lagi di tutorial selanjutnya untuk simbol-simbol braille-nya. Dan untuk menutup keyboard, kita bisa geser ke bawah dengan 2 jari. Keyboard disembunyikan. Seperti itu teman-teman. Ya, kira-kira itulah review singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materinya. Jika teman-teman masih bingung, bisa langsung bertanya di kolom komentar. Nanti saya akan usahakan untuk menjawabnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel ini terus. Semoga menjadi manfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Hentikan.